Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah wa ummahati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pada sore hari ini diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat petunjuk di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, nikmat menuntut ilmu. Maka inilah yang patut kita syukuri dalam rangka melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah, mempelajari bahasanya Al-Quran dan Sunnah, mempelajari bahasanya Nabi kita, suri tauladan kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengannya lah semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan ilmu dari ilmu bahasa Arab. Dan alhamdulillah atas izin Allah, ya, di pertemuan sore hari ini insya Allah kita akan lanjutkan. Sebelum kita akan lanjutkan, ya, mohon maaf jika suara agak sedikit serak karena kemarin sempat habis ya suara Ana. Jadi apakah bisa terdengar jelas suara Ana ya Ummahat? Terdengar Ustaz. Jelas, Ustaz. Dengar ya, baik. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke dalam pembahasan Durusul Lughah, di hadapan Ummahat di papan tulis ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penggalan sabda Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita bahwasanya artinya sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala, besarnya ganjaran berbanding lurus dengan besarnya ujian. Jika ummahat mendapatkan kesulitan ketika mempelajari ilmu bahasa Arab, maka pahalanya pun juga semakin banyak jika bersabar. Jika ummahat mendapati banyaknya kesulitan, bukan hanya pemahaman, mungkin waktu, mungkin butuh kuota tambahan, ya, yang pakai kuota mungkin, ataupun lain sebagainya, banyaknya kesulitan. Maka ketahuilah, bersama kesulitan itu akan mendapatkan jaza, balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketahuilah ummahat fillah, ini motivasi untuk kita semua untuk istiqamah di atas kebenaran, istiqamah mempelajari ilmu bahasa Arab sampai akhir hayat kita. Bahwasanya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, maka yang Allah lakukan adalah bukan dikasih nikmat, bukan dikasih
nikmat terus ya. Meskipun nikmat juga bagian dari itu ya. Bukti bahwa Allah mencintainya. Tapi bukan hanya nikmat tapi ibtalahum. Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Allah akan memberikan ujian kepada seseorang. Kok tidak paham-paham? Kok ternyata sulit ya belajar bahasa Arab? Ya, waktunya nggak cukup, waktunya nggak dapet, ya. Sedang mengurusi anak, sedang menjemput anak pulang sekolah dan lain sebagainya. Ya, maka itu bukti cinta Allah kepada kita dengan Allah uji kita dalam bentuk kebaikan dan dalam bentuk keburukan. Nah, kebaikan itu apa? Belajar bahasa Arab. Ujiannya banyak ya. Ya. Maka tidak heran untuk bulan ini alhamdulillah ya hampir semuanya hadir ya. Meskipun ada yang mengundurkan diri ya. Tapi nanti kita lihat nih bulan ke depan. Semoga ya ummahat bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, Amin. Amin. baik. Kita akan lanjutkan bila demikian ke dalam pembahasan durusul lughah al-arabiyyah li ghairin natiqina biha pada halaman berapa ya ummahat? Ada yang masih ingat? Ya, Halaman 13. halaman 13 ya. Sebenarnya Ana sudah mencatat nih halaman berapa. Ingin tahu ummahat nih nyatat ya kira-kira sampai halaman berapa ummahat? 13, Ustaz. Halaman 13. Sudah selesai ya? Halaman 13 atau belum? Sudah. Belum. Ya. Belum, Ustaz. Belum yang paling bawahnya, Ustaz. Belum. Oh, Ya, ikut. Iqra waktub ya. Baik. Kita akan bahas di sini Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ya. Di sini ada kosakata yang sudah kita pelajari. Hanya saja digundulkan agar kita melatih harokat-harokat ya yang harusnya kita hafal juga. Jadi kosakata itu bukan cuma sekedar huruf-huruf saja, tapi harokatnya juga harus diingat. Bentuk harokatnya harus diingat. Jangan sampai salah baca ya, jangan sampai salah baca. Kita mulai dari raqam wahid ya, kita baca sama-sama bila demikian ya ummahat. Ya, mohon dinyalakan mic-nya dan mohon dimatikan videonya ya, kameranya. Hanya mic-nya saja yang dinyalakan. Ya, baik. Kita akan mulai raqam wahid, isnan, salasa. Silakan. Ada sukar. Wadzalika labanun. Ya, perhatikan ummahat, sukkarun itu pendek bacanya. Ya, jadi hadza sukkarun. Wadzalika labanun. Artinya apa? Ini gula dan itu susu. Ini gula dan itu susu. Sahih. Berikutnya rakam isnan. Nomor 2. Wahid, isnan, salasa. Zalika imamun. Dzalika imamun. Artinya apa ummahat? Siapa itu? Siapa itu? Itu imam. Pemimpin salat. Pemimpin sholat. Sahih. Berikutnya rakam salasa. Wahid, isnan, salasa. Kalbun. Artinya Apakah itu kucing? Tidak, anjing. itu anjing. Sahih. Berikutnya rakam arba'ah. Wahid, isnan, salasa.
Hajarun. Hajarun. Ah, Hadza hajarun. Ya, artikan sama-sama, silakan. Apakah ini batu? Apa ini? Ini batu. Sahih. Masya Allah. Lalu lihat di dalam kotak al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Nah, al-kalimatul jadidah tuh artinya kata-kata baru ya, kosakata baru maksudnya. Ya. Kita lihat imamun, apa artinya imamun? Pemimpin sholat ya. Hajarun, Batu. batu. Sukarun, Gula, gula. Labanun, susu. susu. Sahih. Ada yang ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Akhirnya mudah ya, insya Allah. Fahim tunna, insya Allah. Fahimna insyaallah. Fahimna, insya Allah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke dalam pelajaran yang ketiga. Nah, pelajaran yang ketiga bisa dilihat Ummahat di halaman 14. Ya, apakah Ummahat sudah memiliki bukunya semuanya? Sudah kan ya? Sudah. Ya, ada yang belum memiliki? Sudah semua kan ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, di halaman 14 pelajaran yang ketiga kita akan mempelajari yang pertama adalah sebuah kosakata yang disebut dengan ismul ma'rifah dan ismun nakirah. Bisa di hadapan Ummahat di papan tulis ya. Ada yang namanya ismul ma'rifah, ada ismun nakirah. Ya, sambil dicatat dan sambil diartikan. Ismul ma'rifah adalah sebuah kata ya yang menerangkan dan menjelaskan serta diketahui katanya. Bisa diulangin Ummahat? Kata yang menerangkan dan menjelaskan. serta diketahui apa tadi? Diketahui katanya. Ya, Itu tadi yang ismu ma'rifah. Ismul ma'rifah. Diulangi coba ismul ma'rifah apa? Sebuah kata Sebuah kata yang menerangkan dan menjelaskan serta diketahui katanya. serta diketahui katanya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia nggak ada masalahnya. Kita tulis teorinya dulu ya. Yang kedua adalah ismun nakirah. Ismun nakirah adalah sebuah kata yang belum diketahui dan belum dijelaskan secara khusus. Diketahui, belum diterangkan secara khusus, belum dijelaskan secara khusus. Nah, kita mulai ya. Contohnya misalkan, ya anggaplah ini nggak ada ya. Apa bahasa Arabnya rumah? Baitun. Nah, ini kan yang kita ketahui ya, baitun. Ya. Makanya ada kalimat hadza baitun. Apa artinya? Ini rumah. Kalau baitun aja nggak pakai haza, diketahui nggak bahwa ini rumah? ketahui. Rumah siapa? Diketahui nggak? Enggak. Rumahnya di mana? Rumah siapa? Rumahnya warna apa? Ya.
nggak diketahui. Tapi kalau kita tulis hadza baitun, ini adalah rumah. Rumahnya kan ditunjuk yang ini loh. Nah, kalau pakai tangan yang ini, yang di sini. Nah, ya. Jadi kalau baitun saja rumahnya belum diketahui. Punya siapa, letaknya di mana, warnanya apa, berbagai macam penjelasan yang lebih terperinci. Ya, itu namanya baitun, rumah yang belum diketahui. Tapi kalau rumah yang sudah diketahui namanya adalah al-baitu. Al-baitu. Al-baitu itu menggunakan alif lam dan akhirannya domah saja nih. Akhirannya, ciri-cirinya. Jadi, ummahati fillah, kalau ingin merubah kosakata dari yang belum diketahui menuju yang diketahui, nah, yang pertama yang dirubah tanwin. Domatain hilang menjadi domah saja. Lalu ditambahkan alif dan lam. Karena kalau ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Jadi dia seperti memusuhi, seperti kutub utara dengan kutub utara gitu ya. Nah, kan kalau kutub dengan kutub yang magnet ya, magnet itu yang bagian yang sama, nah, dia akan berpisah kan ya, berseberangan. Maka kalau ada alif lam seperti al baitu, nggak boleh al baitun, nggak boleh. Ya. Ini dianggap sesat oleh ahli bahasa. Ya, al baitu. Nah, al baitu artinya adalah ini rumah. Disingkat. Ini adalah semua rumah yang sudah diketahui. Diketahui yang ditujukan tuh ini atau itu. Nah, sudah diketahui al baitu. Ya. Bisa dipahami, fahim tunna? Fahimna, Ustaz. Allah. Insyaallah. Ada yang belum? Tadi ada yang bilang belum tuh siapa? Belum anak Tat, belum jelas. Oh, Alif belum lam jelas. Ya, anak ulangi ya sekali lagi Ya. dengan kalimat yang lebih sederhana ya. Baitun artinya ini bukan ini rumah, bukan nggak ada ini, rumah saja. Tapi kalau al baitu artinya in hadza baitun. Nah, hadza baitun itu disingkat menjadi al baitu. Ya. Jadi al baitu ini adalah rumah yang sudah diketahui tempatnya, tata letaknya, ya, atau mungkin nama yang punya rumah bisa saja terjadi. Nah, sedangkan baitun itu adalah sebuah rumah yang belum ditunjuk ini atau itu sampai bertemu dengan hadza, seperti itu. Amtat. Ya, insya Allah bisa dipahami ya, Ummahat. Ya, bisa paham. Insya Allah. Ya, ini baru yang pertama nih. Ya, yang kedua. Ya, ada pertanyaan? Tadi yang dari awal ya ketinggalan sedikit yang ismul ma'rifah artinya boleh diulangi Ustaz. Oh ya. Karena Dua suara kata yang anak menerangkan dan menjelaskan boleh serta dijelaskan. diketahui katanya. Ibu Lia, coba diulangi Ibu Lia. Sebuah kata yang menerangkan dan menjelaskan serta diketahui katanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lia. Bisa dipahami Ibu yang bertanya? Bisa Ustaz. Bisa, alhamdulillah. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya, Ummahat. Nah, jadi apalagi nih isim ma'rifah selain yang ada alif lamnya. Nah, isim ma'rifah selain itu adalah isim isyarah hadza. Nah, ya, hadza itu adalah bagian dari isim ma'rifah. Karena hadza artinya apa? Menerangkan yang ini.
Ah, ya kan? Berarti kan secara spesifik dong, yang ini ya ditunjuk nih dengan tangan kita yang ini hadza baitun. Nah, ya. Nah, kalau digabung isim ma'rifah dengan isim nakirah maka menjadi isim ma'rifah. Contoh, isim ma'rifah digabung dengan isim nakirah hadza baitun. Nah, tadi kan sama ya. Baitun. Nah, ya, ini kan tadinya nggak diketahui nih baitun aja. Karena ditambah dengan isim ma'rifah namanya hadza menjadi diketahui ini jadi satu kesatuan seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Iya. Jadi ini bisa menerangkan. Nah, ini adalah kalimat apa? Mubtada dan khobar. Kalimat pemberitahuan. Nah, kaidahnya setiap setiap yang diawali yaitu mubtada, ini namanya mubtada ya. Saya singkat mim. Nah, ini namanya khobar, kho ya, khain. Ya kho mim ya. Mubtada ya, syarat mubtada ini syarat ya. Kalau mau jadi mubtada, dia harus ini. Apa namanya nih? Isim ma'rifah. Nah, ummahat harus tahu nih isim ma'rifah apa saja agar bisa dibuat menjadi sebuah kalimat yang namanya kalimat pemberitahuan atau namanya adalah mubtada khobar. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Ya. Dan kaidah selanjutnya, syarat kalau ingin membuat ya ada mubtada ada khobar. Tadi kan syarat menjadi mubtada. Nah, seperti ummahat syarat menjadi ibu rumah tangga yang soleha seperti apa, kan ada ya ciri-ciri dari Nabi. Nah, sama mubtada ciri-cirinya ini harus isim ma'rifah. Khobar ciri-cirinya harus isim nakiro. Ya. Nah, isim nakiro itu paling gampang, cuman satu yang nggak ada alif lamnya. Ya, nggak ada alif lamnya dan harokatnya tanwin, paling gampang. Nah, kalau ciri-ciri ma'rifah ada banyak, salah satunya pakai alif lam, nomor 1. Nomor 2 adalah isim isyarah nih, hadza, kata hadza. Nomor 3 nama orang, Hamidun. Ya, Hamid laki-laki apa perempuan? Ingat, laki-laki, nggak perlu dipikirkan lama-lama ya, langsung jawab laki-laki lah, namanya juga Hamid. Ya, nama orang itu adalah isim ma'rifah seperti itu. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Jadi 3 dulu nih. Bonus satu lagi 4. Ya, adalah kata tanya seperti ma, dan man gitu ya. Itu kata tanya, tapi kita nggak masuk ke kata tanya. 3 aja, kan sunahnya ganjil ya. Seperti itu. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke buku, ke kitab? Ada Ustadz. Silakan. Ya. Ciri yang tadi isim ma'rifah itu tanwin, nama orang, kata tanya, satu lagi apa Ustadz? Kata tanya, nama orang, isim isyarah ini, isim isyarah. Alif lam. Ya. Isim ma'rifah yang ada alif lamnya tidak ada tanwinnya loh, alif lam saja. Iya. Ya, kalau isim nakirah yang bertanwin aja udah. Isim nakirah namanya. Nah, sedikit informasi ummahat. Ma'rifah itu artinya mengetahui. Mengenal. Makanya mungkin pernah mendengar dalam pelajaran akidah ataupun tauhid ya, ma'rifatullah. Pernah dengar? Iya, Ya. Ustaz. Ma'rifatullah. Mengenal
Allah, ya. Artinya bagaimana kita bisa berkenalan dengan Sang Pencipta, mengetahui ya apa yang diinginkan, apa yang dicintai, apa yang dibenci. Nah, itu namanya ma'rifah, lebih spesifik pengetahuan kita. Nah, kalau nakiro adalah sesuatu yang belum jelas. Biasanya benda tersebut tanpa alif dan lam. Ya, tanpa alif dan lam, seperti itu. Ya, kalau di dalam ilmu tasawuf ya, ilmu kebatinan, orang-orang sesat ya biasanya ada makrifat juga kan. Ada syariat, hakikat, makrifat gitu ya. Nah, itu dipakai juga tuh istilah itu ya dalam penyimpangan ilmu agama. Kalau sudah menyatu dengan Tuhan, kan sudah kenal nih sama Allah ya. Jadi nggak perlu sholat di samping sungai seperti sholat di Masjidil Haram. Nah, itu keyakinan-keyakinan batin. Bisa melihat Nabi ya. Kan kemarin ada yang viral tuh ya. Ada seorang yang ngakunya katanya keturunan Nabi. Ya, anggaplah dia keturunan Nabi. Lalu dia membacakan sholawat ramai-ramai, tiba-tiba melihat Nabi dalam kondisi sadar. Nah, itu juga makrifat juga tuh tingkatannya dalam ilmu sufi, tasawuf. Ya, agar kita tidak kaget ya kata makrifat itu ya. Ya, kok bisa demikian? Ataukah memang klaim sepihak? Nah, itulah yang harus ditinjau kalau kita bicara tentang hal itu. Ya, sedangkan Abu Bakar tidak pernah bertemu secara langsung ketika Nabi wafat. Aisyah istri Rasulullah nggak pernah ketemu. Padahal kecintaan Nabi kepada Aisyah itu luar biasa. Ya, tapi Aisyah nggak pernah ketika Nabi wafat ya ketemu secara sadar melihat ya ruhnya Nabi datang ke rumah Aisyah, nggak pernah. Tapi kok ada umat akhir zaman mengaku dirinya bernasab dengan sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bisa berjumpa dengan Nabi dalam kondisi sadar, ya kan tidak masuk di akal secara ya agama, secara rasional. Nah, ya ada pertanyaan Ibu Aini, silakan. Tanya, Ya, disebutkan al-baitun menjadi al-baitun menjadi putus-putus, ya, pelan-pelan Ibu. ya. Jadi ini Ya. bisa digunakan untuk baitun itu yang ketahuinya haga baitun menjadi al-baitun aja. Al-baitu, iya betul. Ya, Jadi sama tuh, hadza baitun dengan al-baitu itu artinya sama. oh, jadi digunakan salah satu juga nggak apa-apa ya, Ustaz? Iya, betul. Nanti penggunaannya kita lihat nih di buku ya. Baik. Nah, kita lihat coba ditulis di sini kan ada pulpen patah ya. Apa bahasa Arabnya itu Mahat? Kolam. Kamu maksurun. Maksurun. Qalamu maksurun. Artinya pena ini patah. Ya, pena ini patah. Nah, kalau pena ini patah, kalimat apa itu namanya? Kalimat pemberitahuan. Dalam bahasa Arab namanya apa? Mubtada khobar. Mana mubtadanya? Qalamu mubtadanya. Khobarnya mana? Maksurun. Maksurun. Nah, bisa kita lihat tuh. Kalau pengen buat kalimat mubtada khobar atau pemberitahuan, depannya pakai alif lam. Kenapa? Karena mubtada itu adalah isim ma'rifah. Jadi mubtada itu nama susunan. Nah, jenis kosakatanya namanya ma'rifah. Ya. Khobar maksurun. Nah, dia bertanwin. Khobar itu ciri-cirinya adalah isim nakiro. Dia tidak pakai alif lam dan bertanwin. Kalau dulu kan kita belajar hadza baitun aja, mubtada khobarnya hadza. Nah, sekarang kita pakai yang ini nih, pakai alif lam depannya. Karena benda atau nama orang boleh, ya.
Hamidun jamilun. Nah, ini kok dia bertanwin? Iya, karena meskipun dia bertanwin tapi dia nama orang. Kalau nama orang dia isim ma'rifah. Iya. Tidak boleh nama orang pakai alif lam. Ya. Nama pemberian orang tua dirubah, kan kasihan ya. Nah, Hamidun jadi Alhamidu. Nggak sopan kan ya, orang tua udah dikasih nama baik-baik yang bagus ya diganti. Ya, seperti itu. Pahim tunan insyaallah. Pahimna insyaallah. Jadi susunan yang kita pelajari di pelajaran ketiga tetap mubtada khobar, tapi dengan variasi yang berbeda nih. Al-baitu yang pakai alif lam. Kalau kemarin pakainya hadza, ya. Zalika, ya kan? Nah, Ibu Aini silakan. Ya, sudah. Syukran, Ustaz. Oh ya, afwan, masya Allah. Baik, kita akan, saya akan bacakan. Ummahat bisa ikuti bersama-sama. Nah, ya. Al-qalamu maksurun. Maksurun. Ya, maksurun kata baru nih harus dicatat. Ya, maksurun itu artinya patah atau pecah, tergantung bendanya. Ya, tergantung bendanya. Patah dan pecah itu sama dalam bahasa Arab. Ya, kalau misalkan gelas al-qubu maksurun, nah berarti gelasnya pecah. Ya. Kalau ini kan pena, pena kan nggak mungkin pecah ya. Berikutnya al-babu maftuhun. Iya, maftuhun ya. Al-babu artinya kan pintu. Ini maftuhun, apa maftuhun? Terbuka. Pintu ini terbuka, sahih. Ya. Nah, kalau tertutup apa? Amin. Nah, tulis ya, tambahan nih. Muglaqun. Muglaqun. Nah, itu biasa kalau ummahat datang ke restoran Arab, biasanya ada tulisannya tuh maftuh, arti buka. Kalau dalam bahasa Inggris kan open gitu ya. Open itu yang buat manasin makanan gitu ya. Open. Oh iya, itu open ya. Maklakun. Muglaqun. Muglaqun ya. Maftuhun itu buka atau open. Muglaqun artinya close. Ya. Tutup. Nah, kalau ummahat punya toko ya, toko apa saja, warung ya, itu buat tulisan itu maftuh, di bawahnya buka. Muglaq artinya tutup. Ya. Ya nggak apa-apa. Jangan terlalu ini ya, benar-benar buta bahasa Arab. Kan khawatir ya. Maksud. Kita mendapati ada beberapa ya kasus anaknya di pesantren, dia karena di pesantren sering hilang sendalnya, dia tulis sendalnya ada nama dia dan ada tulisannya al-yamin al-yasar, sendal kanan sendal kiri. Ya, ketika dia pulang ke rumah sholat Jumat, ya ada bapak-bapak yang menegur, ini kisah nyata. Ada bapak-bapak menegur kepada anak tersebut, nah ya kamu jangan penistaan agama, jangan menulis ayat-ayat Al-Quran di dalam sendal, ya. Sendal itu diinjak berbahaya, ya. Itu apa yang kamu tulis al-yamin, ya ada tulisannya al-yasar, ya. Padahal bukan ayat Al-Quran. Yamin itu artinya sendal kanan, yasar sendal kiri. Ya, itu terjadi. Bahkan di beberapa tahun yang lalu Densus 88 menangkap teroris gitu ya. Ketika ditangkap ya diviralkan buku yang katanya dianggap membuat ya cara membuat bom. Bukunya tulisannya bahasa Arab. Ya, apa tulisannya? Bukunya Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Wah. Subhanallah, ya.
Nah, durusul lughah kan bahasa Arab. Karena ketidakpahaman orang Indonesia tentang bahasa Arab, jadinya apa? Dikiranya cara merakit bom. Berarti saat ini Anda mengajarkan ummahat cara merakit bom begitu? Kan tentu tidak. Ya, beberapa waktu yang lalu ada berita dari Uni Emirat ya, memberikan hibah sumur buat warga. Ya, di situ orang Uni Emirat itu menyampaikan berita dengan bahasa Arab. Lalu ada bapak-bapak orang Indonesia mengaminkan. Pernah melihat video itu? Iya. Itu karena kejahilan. Orang lagi ngomong, lagi menyampaikan berita pakai bahasa Arab, dikiranya doa, amin, amin, dan lain sebagainya. Nah, ini dia yang harus kita sampaikan agar kita bisa mengangkat kejahilan nih pada diri kita, minimal lah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa perbaiki. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna Insyaallah. Ya, kita lanjutkan ummahat bila demikian. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal Waqifun, iya, sahih. Al-waladu jalisun artinya anak kecil, ya, laki-laki ini dalam kondisi duduk. Ya, duduk di sini bukan kata kerja ya, ummahat. Nah, ini beda nih. Ya, bahwa anak kecil ini dalam kondisi duduk. Kapan duduknya? Telah duduk, sedang duduk, apa akan duduk? Enggak diketahui. Karena dia bukan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia kan duduk itu kata kerja ya. Iya. Nah, dalam bahasa Arab, duduk itu ada yang kata kerja, ada yang bukan kata kerja. Ya, posisinya, dalam posisinya, posisi duduk, keadaannya. Tapi keadaan terkini, keadaan kemarin atau keadaan saat ini nggak diketahui. Oh iya, nggak jelas. Itu namanya bukan kata kerja, ya. Kalau kata kerja kan diketahui itu waktunya, seperti itu. Ya, jalisun diambil dari kata kerja. Ya, dalam posisi duduk itu diambil dari kata kerja. Kata kerjanya adalah, bisa dicatat ya, jalasa. Nah, ini bocoran sedikit, nih bocoran aja. Kalau kata kerja itu tidak ada yang bertanwin ya. Rata-rata kata kerja itu harokatnya fathah akhiran. Rata-rata. Ya, tidak semua. Fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Jadi anak kecil dalam kondisi duduk ya. Kalau mau jadi perempuan ya, misalkan bintun ya, al bintu, anak kecil perempuan. Ya. Bisa ditambahkan saja jalisatun, ditambahkan tak marbutoh. Ya, tinggal ditambahkan tak marbutoh. Contoh ya, nah tulis di sini ya. Jalisun menjadi jalisatun. Jadi kalau untuk perempuan tinggal ditambahkan tak marbutoh. Ya. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya wal mudarrisu waqifun. Mudarris apa artinya? Ayo. Murid. Guru dong. Dari Mudarris ya, guru. Waqifun apa arti waqifun? Berdiri, lawannya duduk, dalam posisi berdiri. Ya, waqifun. Pernah dengar gak istilah waqifun? Kalau biasanya ada donasi ya, mewakafkan. Wakaf. Ya. Wakaf, wakif, pewakif. Nah, pernah dengar gak kata pewakif? Iya. Ini pewakifnya nih. Nah, pewakifnya itu orang yang mewakafkan. Ya. Kenapa wakif itu dibilang berdiri? Ya karena dia yang mendirikan itu untuk dihibahkan di jalan Allah. Namanya wakaf. Begitu.
Ya. Jadi kita tahu ya. Kalau untuk perempuannya, berdiri untuk perempuannya menjadi apa? Waqifatun. Ah, gampang tuh, tinggal ditambahkan tak marbutoh saja. Ya, untuk perempuan al-mudarrisu al-mudarrisatu gitu ya, waqifatun. Yang ada tak marbutohnya pokoknya dia perempuan, ya. Fahim tunna insyaallah. Ya. Di Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Ummahat. Fatun. Ya, ini kan kaidahnya banyak ya. Mohon dicerna dulu pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Ya, Maaf Ustaz tanya. ya, silakan. Itu yang tadi kan jalisun duduk bukan kata kerja. Kalau yang Ya, al-mudarisu wakifun berdiri ya, juga termasuk bukan kata kerja. bukan kata kerja juga. Oh. Kata kerjanya adalah waqafa. Waqafa, waqafa. Huruf ya. Berdiri. Ya, Wakofa. waqafa. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Ummahat. Sudah disampaikan belum ya aturannya di pekan keempat tidak ada tugas? Sudah ya? Belum? Oh, belum ya? Kalau belum ya kita sampaikan ya Ummahat ya bahwasanya ini kan pekan keempat ya. Ya. Pekan keempat ini kita tidak memberikan tugas. Ya. Jadi Ummahat bisa istirahat sejenak ya. Tapi bukan berarti berleha-leha. Nah, akan kita berikan bukan dalam bentuk tugas, tapi untuk Ummahat baca-baca saja, karena persiapan untuk pekan depan. Halaman 14 dari nomor 1 sampai nomor 10, Ummahat baca-baca dan diartikan saja. Tidak disetorkan. Nanti, ya, pekan depan, satu-satu kita insya Allah. Ya. Satu-satu. Ya, satu-satu suruh baca dan diartikan. Ya. Baik. Paham tunna insyaallah. Baik, insyaallah. Paham insyaallah. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat? Ya. Ustaz ternyata bahasa Arab itu ya Ustaz kaidahnya dilihat, terus marojul hurufnya ya itunya apa harokat-harokatnya, terus perempuan laki-lakinya Ustaz. Iya betul. Kenapa? Iya kata kerja atau bukan gitu ya tadi. Iya, itu dijelaskan ya. Tapi dengan bahasa yang lebih dipahami, lebih mudah dipahami. Karena begini Ummahat, kalau Ummahat belajar, ya mohon maaf ya, saya juga pernah disuruh untuk masuk ke dalam satu lembaga bahasa Arab ya untuk mengajar ya online, itu rata-rata materinya itu istilahnya berat-berat. Ya. Ada di antara Ummahat yang pernah ikut belajar bahasa Arab selain di tempat ini? Ya Ustaz. Ya, bagaimana menurut Ummahat? Apakah lebih mudah materi penjelasan di takhusus bahasa Arab ini atau di tempat yang lain? Lebih mudah ini Ustaz. Iya, Lebih mudah ini Tat. Karena saya kenapa? pernah belajar langsung ke Al-Quran gitu. Iya. Ya udah bahasanya udah tinggi ya Al-Quran. Neranginnya Tat lebih bisa masuk. Iya, itu juga diantaranya. Ya. Oleh sebab itulah kita berusaha untuk menelaah materi-materi teori-teorinya gitu ya, untuk bisa kita sampaikan dengan metode yang lebih sederhana. Ya, jadi jangan sungkan Ummahat, kelas A ini kan kelas baru. Kalau nggak paham, sampaikan nggak paham. Ya, karena nanti kalau udah masuk ke kelas B, ya, kalau jilid 1 sudah selesai, ya itu akan jumpai kesulitan yang lebih banyak, lebih kompleks, ya. Maka kalau ada yang tidak paham, segera tanyakan.
ya kita tuntaskan. Dan yang pemahamannya baru berapa persen, ya dengarkan rekaman ya nanti via YouTube ya. Kalau ada yang belum paham lagi, yang pertemuan sebelum-sebelumnya, tinggal dibuka lagi link YouTube-nya. Ya. Bagi yang belum paham, bagi yang sudah paham, ya hitungannya murojaah. Dan bagi yang ingin dapat ilmu lagi, misalkan mau tambahan ilmu gitu ya, bukan hanya di kelas A, boleh Ummahat buka link YouTube itu kan di channel itu ada kelas-kelas ya, ada banyak ya kelasnya ya Ummahat. Betul, Iya. Alisa Kadzalik? Ya, betul kan? Nah, itu Ummahat bisa cari kelas yang di atas Ummahat itu, yaitu kelas D. Kita ngacak di situ sengaja ya agar Ummahat apa namanya tidak mengambil ilmu ya apa namanya bukan berurutan, maksudnya sengaja acak karena memang kondisinya demikian ya. Nah, jadi kelas A ya itu kelas pemula. Kalau Ummahat mau belajar lebih dalam lagi, loncat ke kelas D. Ya, kelas D. Nah, itu yang link YouTube-nya kelas D, tinggal cari aja, oh kelas D. Iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah. Kalau Ummahat sudah atau kurang puas karena pembahasannya masih terlalu mudah di kelas A, ya buka saja linknya YouTube-nya di kelas D. Ya, kalau sudah tinggi lagi di atasnya kelas D, itu bisa masuk di kelas B. Nah, Ummahat ini sekelas dengan kelas E. Kelas E itu kelas malam. Ya, kelas malam. Yang Ummahat tidak bisa hadir di sore ini kan dipindahkan tuh ya. Beberapa teman-teman Ummahat ya di kelas A dipindahkan ke kelas E. Nah, kelas A dan kelas E itu sama. Ya, tingkatannya sama. Ya. Nah, kalau sudah masuk kelas B itu yang udah lama ya. Nah, yang paling lama kelas C. Ummahat iseng-iseng aja yang sudah mahir ya, coba masuk di kelas C. Itu akan didapati ya materi-materi yang lebih rumit ya. Seperti itu. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna Ustaz. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Boleh nanya Ustaz ya? Oh iya boleh atuh. Maaf Ya. ini tadi kan al-waladu jalisun, anak kecil laki-laki duduk, bukan Iya, kata posisi kerja. duduk. Nah, maksudnya bukan kata kerja, berarti maksudnya bagaimana dengan perbedaan dengan jalasanya gitu dok? Ustaz. Iya, kalau jalisun itu dalam posisi duduk yang kita nggak tahu waktunya kapan. Tapi kalau jalasa artinya telah duduk. Jadi al-waladu jalasa artinya anak kecil telah duduk artinya. Ya. Dan dia menggunakan kata kerja. Ya, al-mudarrisu waqafa. Nah, guru telah berdiri. Gitu ya. Guru telah berdiri, bukan posisi berdiri gitu ya. Nah, nggak tahu kapan posisi itu. Itu artinya dan itu berbeda ya. Iya, berarti lebih detail gitu dari jenis kata kerjanya sama. Oh iya, betul. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu kebanyakan pakai kata kerja. Iya. Ya, pakai kata kerja. Ya. Nah, dari kata kerja itulah lebih spesifik lagi. Ya, lebih spesifik lagi. Contohnya amma yatasaalun ya dalam surah An-Naba ya mereka bertanya-tanya ya tentang apa? Tentang hari kiamat. Nah, bertanya-tanya yatasaalun dalam kondisi sedang bertanya-tanya. Sedang menanya-nanya, saling bertanya-tanya. Ya, seperti itu. Ya. Fahim tuna insyaallah. Ustaz, kalau di pesantren anak-anak pesantren sama Ustaz seperti ini juga punya kosakatanya. Katanya ada sarapan pagi mereka ya itulah dikasih 5 kata kosakata gitu ya. Betul, cuman metodenya berbeda. Kalau anak pesantren kan nggak mikirin dapur ya, nggak mikirin masak, ya nggak mikirin uang jajan buat anak gitu, nggak mikirin. Jadi beda metodologinya.
Kalau Iya, ummahat Mas. kan biasa pegang penggorengan, biasa ngurusin suami, ya makanya menggunakan ya ini metode ini dan alhamdulillah metode ini sudah berjalan kurang lebih 7 tahun nih, 6 sampai 7 tahun. Kelas C itu 6 tahun Umar, belajar Ini sampai kan pelajaran benar-benar maula ya. ya. Waktu di pondok ini kan pelajaran pondok maula kan. Nah, ini pelajaran pesantren betul, tapi Iya ini sama-sama teorinya buku berbeda. anak-anak Tat. Mm-mm. Ya, Cuma sistemnya beda. sistem penyampaiannya berbeda. Ya kan bahasa Arab semua sama ummahat. Masa yang anak Iya. ajarkan berbeda dengan pesantren? Wah, Iya, Ustaz. Iya, iya, langsung. Makin kesini nanti makin rumit ya. iya. Ustaz mau tanya, Iya, silakan. Ustaz, nanti di dalam Al-Qur'an, itu berarti yang kita pelajarin ini itu dasarnya itu ya Ustaz ya. Ya, Kan yang kita masih pelajari ada- ini dasarnya, betul sekali. Jadi begini ummahat, kalau kita udah sanding-sandingkan ke dalam Al-Quran, kayak kemarin kan beberapa kata ya cari dalam Al-Quran, itu baru satu kata itu, belum suruh cari susunan, ya susunan kalimat mubtada khobar dalam Al-Quran. Nah, kenapa kalau itu nanti dipelajari nanti makin pusing karena kita baru tahap pertama, per kata dulu aja. Iya. Per kata dulu. Ya, karena bahasa Al-Quran itu bahasanya yang paling tinggi tuh nomor 1 tuh. Di bawahnya bahasa Al-Quran namanya adalah bahasa syair. Biasanya orang-orang Arab bersyair, ya, berpuisi, berpantun, ya. Nah, itu namanya bahasa syair. Di pelajaran balaghah namanya. Nah, di bawahnya lagi yang ketiga bahasa percakapan, ya, menggunakan bahasa fusha, bahasa baku. Seperti kita nih, hadza baitun, albabu maftuhun. Nah, itu kan baru per kata, baru 2 kata itu satu kalimat. Belum nanti satu kalimat ada 5 kata, satu kalimat ada 6 kata, ya. Belum nanti mempelajari yang lain. Itu namanya bahasa Arab percakapan, bahasa Arab yang sedang lah ya, istilahnya bahasa fusha gitu ya, bahasa baku. Nah, di bawahnya lagi yang paling rendah adalah bahasa ammiyah. Bahasa ammiyah ini bahasa pasaran, nggak pakai kaidah. Ya, biasanya pedagang-pedagang ya. Kalau orang yang berilmu tahu nih, orang berilmu di Arab ya, maksudnya syekh ataupun ulama itu ya, ustadz ya, yang asli orang Arab tahu, oh ini pedagang nih, pakai bahasa pedagang. Oh ini bahasa orang kampung, kan beda ya, bahasa orang kampung sama intelektual, akademik beda. Bahasa Arab pun demikian, karena kosakatanya itu luas, sinonimnya banyak, masalahnya itu. Jadi ummahat kalau ngomong dengan orang Arab bisa ketawa, ini orang Indonesia, ya logatnya logat ini, ya Indonesia dialeknya seperti ini. Ya, oh ini orang Mesir, nih orang Sudan, nih orang Yaman gitu ya. Tahu ya. Nah, itu kita pelajarinya nggak ke situ, baru masuk ke dalam bahasa fusha, bahasa baku. Artinya bahasa Paham, nasional yang dipakai di Saudi Arabia itu yang mana itu? Bahasa fusha, bahasa yang kita pakai. Iya. Ya, belum kita bahas ya sejarah bangsa Arab ya, bahasa Arab ya. Sudah belum? Belum Ustaz. Oh, kita bahas pekan depan. Oh iya. Nah, Baik. sembari nanti kita baca dulu 1 sampai 10 nanti kita bahas ya. Secara sejarah nih bahasa Arab yang mana sih yang paling murni gitu ya? Kita tahu sejarah. Ustaz. Ya, mohon diingatkan ya pekan depan. Ya, baik. Ya, baik. Kalau karena waktunya sudah habis, insya Allah kita akan lanjutkan ya ummahat di pertemuan yang akan datang. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan nanti kita akan umumkan bagi ummahat yang mengerjakan tugas tepat waktu dengan benar, dengan tulisan yang rapi, ya, dan berkaitan dengan tadi ya ketepatan waktu, ya
ya benarnya jawaban dan juga tulisan yang rapih nanti akan kita umumkan yang akan layak mendapatkan jahizah hadiah untuk ummahat dan untuk ummahat yang lain agar termotivasi ya untuk bisa istiqomah belajar ilmu bahasa Arab ya. Amin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.